selamat datang di podcast Visualisasi Bangsa. Tempat kita bicara tentang kebanggaan menjadi warga negara Indonesia. Hari ini kita akan bahas tentang kampanye bangga, berbangsa, dan bernegara. Sebuah gerakan untuk menumbuhkan tanah air, cinta tanah air melalui hal-hal yang dekat dengan kehidupan kita. Budaya, kuliner, busana adat, hingga produk lokal. Dan saya nggak sendirian hari ini. Jadi, kita ditemani 4 narasumber yang luar biasa. Oke, kita sapa dulu. Ada Mbak Anggita. Hai Mbak Anggita. Halo semua, bangga banget nih kita bisa ngobrol tentang kekayaan budaya bangsa kita. Kemudian ada Mas Mahfud. Hai Mas Mahfud. Halo Sobat Rasa Nusantara, siap menggoyang lidah, mencintai tanah air. Ada Mas Doni. Hai Mas Doni. Halo, salam kebaya Ulos dan Koteka. Senang banget bisa ngobrolin busana adat Nusantara nih. Terakhir ada Mbak Berliana. Hai. Halo, harus bangga menggunakan produk-produk dalam negeri. Oke. Nah, kali ini kita akan ngomongin budaya nih, mulai dari Mbak Anggita ya. Apa sih yang bikin budaya Indonesia itu jadi visualisasi nyata dari kebanggaan berbangsa? Oke, jadi budaya kita itu sangatlah luas. Mulai dari Sabang sampai Merauke, semuanya itu berbeda. Ada tariannya berbeda, lalu musiknya berbeda, bahasanya berbeda, bahkan filosofi hidup pun berbeda. Contohnya nih, dari Aceh itu ada tari Saman, lalu di Ponorogo ada Reok Ponorogo, dan di Bali ada upacara ngaben. Nah, budaya itu bukan cuma tradisi, tetapi merupakan identitas kita. Budaya dapat memperkuat rasa aku bagian dari Indonesia. Dan saat kita melestarikan budaya, sebenarnya nih kita sedang menjaga jati diri bangsa sebagai warga negara Indonesia yang berbangsa. Sekarang kita ke Mas Mahfud ya. Jadi kita akan ngomongin kuliner nih. Kuliner juga nggak kalah kuat ya Mas ya. Jadi kuliner itu dalam membangun rasa cinta airnya gimana tuh Mas? Iya, betul banget, Mbak. Kuliner itu bukan hanya soal rasa, tapi juga tentang memori dan identitas. Misalnya nih, ketika kita lagi makan rendang, kita merasakan filosofi sabar dan kekuatan rasa dalam proses memasaknya. Kemudian selain itu ada juga soto, yang di setiap daerahnya memiliki ciri khas. Salah satunya soto Betawi, soto Kudus, soto Banjar. Semuanya unik, tapi berasal dari akar yang sama, yaitu Indonesia. Kuliner adalah cara paling sederhana untuk kita mencintai tanah air. Seperti suapan itu adalah narasi, dan narasi itu adalah bagian dari sejarah bangsa. Ngomongin makanan jadi lapar ya teman-teman ya, luar biasa sekali. Nah, sekarang kita ke Mas Doni nih. Menurut Mas Doni, apa sih makna penting dari baju adat dalam menggambarkan visualisasi bangsa? Halo, ya Kak. Tentunya kalau misalkan berbicara tentang baju adat, mungkin yang terlintas di pikiran kita adalah identitas visual atau visual identity. Nah, kita teman-teman juga tahu tentang hal itu. Mengapa disebut visual identity? Karena ya baju itu melambangkan ciri khas atau yang bisa mengkomunikasikan nilai-nilai dan kepribadian sebuah bangsa kepada dunia kayak gitu ya secara nyebutnya. Jadi bisa dikatakan dari baju itu bisa tersimbol tuh gimana sih sebenarnya ciri khas adat di bangsa Indonesia sendiri. Nah, kemudian kalau ngebahas baju adat mungkin teman-teman juga sering nih melihat tentang parade budaya, kemudian prosesi adat, kemudian juga peringatan hari nasional seperti Hari Kartini atau HUT Kemerdekaan Indonesia yang tentunya kita di sana sering memakai baju adat khas Nusantara yang tentunya bermacam-macam baju adat di situ. Nah, di situ bisa mencerminkan bahwasanya Indonesia ini tidak terdiri dari satu adat saja, melainkan bermacam-macam adat, suku, dan juga budaya atau pakaian adatnya. Nah, mungkin kalau misalkan dikatakan budaya pakaian adat itu jadul, nah sebenarnya tidak ya, karena
tren baju adat di era sekarang pun makin bagus-bagus nih, karena tentunya mengikuti perkembangan zaman seperti perkembangan modelnya dan juga pemilihan bentuk baju, kain dan lain sebagainya. Gitu sih Kak. Wih, keren sekali ya. Nah, terakhir kita ngomongin produk lokal. Menurut Mbak Berliana, kampanye bangga pakai produk Indonesia juga makin besar nih. Kalau Mbak Berliana melihatnya kayak gimana? Ya, untuk kampanye bangga pakai produk Indonesia ini bukan cuma soal ekonomi, tapi juga soal rasa. Setiap kali kita membeli produk lokal, baik itu fashion, makanan, kosmetik, dan kerajinan, ini berarti kita sedang membantu UMKM, industri kreatif, dan ekonomi nasional untuk tumbuh. Bayangkan, dengan membeli sepatu lokal Bandung, kopi dari Toraja, batik dari Pekalongan, kita ikut mendukung program UMKM dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Bangga pakai produk lokal, itu artinya kita cinta dan percaya pada kemampuan anak bangsa sendiri. Wah, keren-keren banget ya insight hari ini. Dari budaya, kuliner, baju, adat, sampai produk lokal, semua adalah visualisasi nyata dari cinta kita kepada Indonesia. Jadi, sobat bangsa, yuk kita tunjukkan rasa cinta tanah air bukan cuma lewat kata, tapi lewat aksi. Lestarikan budaya, nikmati kuliner Nusantara, kenakan baju adat, gunakan produk lokal, dan tentu saja bangga menjadi bagian dari Indonesia. Saya Nafisa bersama Anggita, Mahfud, Doni, dan Berliana pamit undur diri. Sampai jumpa di episode visualisasi bangsa berikutnya. Merdeka! 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 Merdeka!